Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita masuki ibadah keluarga kita pada Minggu 20 Desember 2020 ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 91 bait 1 dan 3, Putri Sion, nyanyilah. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saudaraku kita menerima sapaan Tuhan di dalam firman-Nya yang terambil dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 3 yang demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikian sapaan Tuhan di dalam firman-Nya yang mengatakan kepada kita bahwa berbahagialah setiap orang yang diampuni dosanya, dan kita patut berbahagia, kita bersuka cita karena Tuhan telah mengampuni dosa kita dan Tuhan telah memberikan keselamatan atas kita. Dan mari kita memuji Tuhan dengan menaikkan Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 2, Ku diberi belas kasihan. Walau tak layak diriku
bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami menghadap kehadirat-Mu dengan ungkapan syukur, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami, Engkau yang senantiasa menolong kami. Bahkan Engkau telah memberikan keselamatan atas kami semua. Dan kami juga menyadari keberadaan kami yang masih sampai saat ini tidak luput dari dosa. Kiranya Engkau ampuni dosa kami, Engkau layakkan kami, dan Engkau memberi kemampuan kepada kami, supaya kami hidup seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, dan senantiasa menolong apa yang menjadi kesulitan kami. Kami memohon kepada-Mu supaya di tengah kehidupan saat ini, di mana pandemi corona ini masih terus ada di dalam kehidupan kami mohon kepada-Mu supaya kami lebih bijak lagi dalam melakukan segala sesuatu dengan menimbang apa yang kami alami saat ini. Kami bijak di dalam beraktivitas, kami bijak di dalam menjalin komunikasi, kami bijak di dalam bekerja. Dan kiranya Engkau menolong kami dengan upaya-upaya yang kami lakukan, supaya virus corona ini juga segera berakhir dari kehidupan kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau juga tetap menyertai kami di dalam aktivitas kami. Kami sebagai orang tua mampukan untuk mendidik anak-anak kami dengan baik, mengarahkan dan membimbing. Kami sebagai anak-anak juga Tuhan mampukan untuk dapat mau dengan kesungguhan hati, kerelaan hati menerima didikan dan bimbingan. Dan biarlah Tuhan Engkau juga berkati kami yang harus bekerja dalam situasi saat ini, berikan kesehatan, berikan keselamatan. Anak-anak kami yang harus belajar, baik yang sudah secara tatap muka atau masih secara daring, Engkau berkati, berikan kesehatan dan kemampuan. Engkau juga Allah yang akan senantiasa ikut campur tangan di dalam permasalahan hidup kami, di dalam keluarga kami masing-masing. Engkau yang akan memberikan jalan keluar, dan Engkau yang akan menolong kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau juga senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan atas kami semua. Kami saat ini menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu, hanya dalam perlindungan-Mu, di dalam kelemahan kami, di dalam seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan jaga. Dan kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, dan kami akan mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita menerima firman Tuhan yang terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu ia bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi
tidak akan berkesudahan. Maka kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Saudaraku, dalam menyatakan kasih karunia-Nya, kadang Tuhan memakai cara-cara yang di luar nalar manusia. Misalnya, ketika ada seseorang berdoa, memohon sesuatu kepada Tuhan, dan sesuatu yang dimohonkan itu menurut dia Tuhan akan memberikan dengan cara ini, dan ini. Dan itu yang dia panjatkan dalam permohonan. Tuhan, berikanlah aku sesuatu ini dengan jalan ini, dan itu. Tuhan memang memberikan, namun di dalam Tuhan memberikan tidak seperti yang diharapkan oleh orang yang memohon itu. Dia memberikan, namun memberikan dengan cara Tuhan yang bagi dia, bagi kita itu di luar nalar manusia. Dan hal itu adalah sesuatu yang biasa terjadi di dalam kehidupan kita, dan itu merupakan kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan yang tidak dapat terselami, meskipun kita dapat menghayati dan merasakan. Begitu pula di dalam Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita sebagai manusia, di mana Dia menyelamatkan kita, di mana Dia menghapus dosa kita dan memberikan hidup kekal bagi kita. Di dalam Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya, yaitu dalam hal ini menyelamatkan manusia, Tuhan Allah, Dia rela turun ke dunia dengan cara menjelma sebagai manusia melalui proses normal kelahiran. Dan ini pun kalau dirasakan juga di luar nalar manusia. Bagaimana mungkin Tuhan datang ke dunia? Bahkan melalui cara dilahirkan sebagai manusia. Namun hal ini yang terjadi, meskipun di luar akal, di luar nalar manusia, namun kasih karunia inilah yang terjadi. Dia datang dan Dia menjelma sebagai manusia, ikut dalam kehidupan sebagai manusia. Dan di dalam nas kita kali ini menyatakan bahwa Tuhan menyuruh malaikatnya, malaikat Gabriel, untuk menemui seorang perawan yang bernama Maria, yang pada saat itu telah bertunangan dengan Yusuf. Malaikat ini datang dan memberikan salam kepada Maria. Maria terkejut ketika malaikat itu menjumpai Maria, dan dia semakin terkejut ketika dia diberitahu bahwa dia akan mengandung, dan anak yang dikandung ini bukan karena hasil pernikahan antara dia dengan Yusuf, namun dia akan mengandung pada saat dia masih perawan, dan dia mengandung oleh karena Roh Kudus. Maria pun kaget ketika dia melihat engkau akan mengandung anak
dan anak ini akan disebut anak yang kudus, anak yang berkenan di hadapan Allah. Dia bertanya waktu itu sebelum tahu maksud dari perkataan mereka. Dia bingung, bagaimana saya bisa mengandung? Saya masih perawan dan saya belum bersuami, meskipun saya sudah bertunangan dengan Yusuf. Kemudian malaikat itu menjelaskan bahwa engkau akan mengandung bukan karena Yusuf, bukan karena laki-laki lain, tapi karena kuasa Tuhan, tapi karena Roh Kudus. Dan engkau akan mengandung anak, di mana anak ini anak yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud, bahwa Tuhan akan menegakkan tahta Daud, Tuhan akan menegakkan dan melestarikan kerajaan Daud. Namun yang dimaksud kerajaan di sini bukan kerajaan di dunia, namun kerajaan di surga. Dan anak yang disebut sebagai anak keturunan Daud ini adalah yang nantinya diberi nama Yesus Kristus. Baik Yusuf dan Maria adalah keturunan dari Raja Daud. Raja Daud memiliki banyak istri, banyak selir, dan melalui istrinya yang bernama Betseba, Raja Daud dikaruniai anak laki-laki Simea, Sobab, Natan, dan Salomo. Nah, melalui Natan, keturunan Natan ini melahirkan Maria. Kemudian keturunan dari Salomo ini melahirkan Yusuf, ayah dari Yesus. Namun ayah secara garis keturunan, ayah bukan ayah yang sesungguhnya. Meskipun kita sebut Yusuf dan Maria adalah ayah dari ibu Yesus, tapi Yesus bukan lahir dari hasil pernikahan Yusuf dan Maria. Nah, janji Tuhan akan tegaknya tahta Daud, janji Tuhan akan lestarinya kerajaan yang kekal, itu adalah bahwa sang anak ini akan menjadi raja. Namun bukan raja hanya di dunia saja, namun kerajaannya di surga dan kuasanya sampai pada dunia, dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Dia adalah Yesus dan dia adalah Allah. Dan ini merupakan penggenapan, permulaan penggenapan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan atas manusia. Nah, saudaraku, pilihan yang diambil Maria waktu itu ketika menerima pemberitahuan, dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Aku berserah, kalau memang itu kehendak Tuhan, ya silahkan terjadi dalam hidupku. Itu kata Maria. Dan pilihan ini, jawaban ini mengandung resiko yang besar. Pertama, tentunya dia akan ditinggalkan oleh Yusuf, tunangannya. Kedua, dia tidak hanya ditinggalkan oleh Yusuf, tetapi dia juga akan mengalami hukuman yang luar biasa, yaitu dirajam batu, dilempari batu sampai mati. Dan itu adalah hukuman bagi para pezina waktu itu. Dan Maria siap ketika dia harus ditinggalkan oleh Yusuf, ketika nantinya dia harus dihukum, dia siap menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan atasnya. Mengapa demikian? Mengapa Maria tidak pikir panjang? Dia hanya berserah kepada Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan atas diriku. Dia mau menerima tawaran itu karena Maria merasa beroleh. Yang pertama, Maria merasa beroleh anugerah yang luar biasa. Dia dipilih sebagai perempuan yang akan melahirkan juru selamat. Yang kedua, di samping Maria beroleh anugerah yang besar, Maria itu juga merasa bahwa Tuhan sangat mengasihinya, sehingga dia harus membalas cinta kasih Tuhan.
Dan yang ketika dia percaya dan yakin bahwa ketika Tuhan memilih dia sebagai sarana untuk lahirnya Mesias, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai, dan dia akan diluputkan dari segala tantangan dan segala resiko yang ada. Dan nyatanya memang demikian. Yusuf tidak meninggalkan Maria, Maria juga tidak dirajam batu. Nah, saudaraku yang terkasih, belajar dari Maria di dalam kita menerima kehendak Tuhan. Yang pertama, kita tidak boleh menolak kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan itu adalah anugerah yang besar bagi kita. Yang kedua, kita berserah. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Berserah pada kehendak Tuhan, berserah pada jalan Tuhan, berserah kepada ketetapan Tuhan. Taat, kalau orang Jawa mengatakan manut. Kemudian kita juga belajar dari Maria, bagaimana Maria meyakini dan percaya bahwa ketika Maria menerima kehendak Tuhan, ketika kita menerima kehendak Tuhan, kita harus yakin dan percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi dari segala sesuatu yang ada. Kemudian belajar dari Maria, kita tidak usah banyak beralasan ketika Tuhan menyatakan kehendaknya atas kita. Oh, kamu undangku kehendaki supaya begini begitu. Jangan banyak beralasan. Oh Tuhan, aku tidak bisa karena aku punya keluarga, aku tidak punya waktu, aku kurang pandai, dan lain sebagainya. Belajar dari Maria. Maria tidak beralasan apapun juga. Dia tidak mengatakan, Tuhan, kalau aku menerima nanti Yusuf meninggalkan aku, nanti aku dirajam batu. Dia tidak beralasan meskipun dia bisa. Dia hanya berserah, taat, dia melakukan kehendak Tuhan. Yang selanjutnya belajar dari Maria adalah janganlah kita mengajukan syarat tertentu ketika Tuhan menyatakan kehendaknya atas kita. Tuhan, saya mau ikut kehendak-Mu jika permohonanku ini dikabulkan, jika begini. Maria tidak mengajukan syarat apa-apa. Dia hanya berserah, jadilah kehendak-Mu. Mari saudaraku, apa yang telah dilakukan oleh Maria dan diteladankan Maria kepada kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat, oleh karena segala sesuatunya yang Tuhan berikan. Adapun dasar persembahan kita akan kita dasari dengan 2 Korintus 8 ayat 7 yang demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 5. Mari bersyukur semua. Tuhan,
ajarkan kami melalui Maria, supaya kami mau berserah penuh taat kepada kehendak Tuhan tanpa memikirkan segala sesuatunya, tanpa harus khawatir, tanpa harus beralasan dan mengajukan syarat. Karena itulah yang Engkau kehendaki, supaya betul-betul kasih-Mu dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kepadamu atas segala sesuatu, atas segala pemberian dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Melalui persembahan ini Tuhan, kami nyatakan syukur kami. Terimalah, kuduskanlah, dan mampukanlah kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan beserta dengan kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menggelarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.